Yang kami hormati Ketua Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Dr. Agus Ismail, Master Engineering, sudah hadir belum? Para narasumber FGD yang kami hormati, yang telah ikut meramaikan diskusi kita ini. Dari anggota Komisi 12, ada Dr. Insinyur Haji Ahmad Junaidi Auli, MM, didampingi Haji Jalal Abdul Nasir AK. Terima kasih setelah hadir. Dari Kementerian ESDM RI, Kepala BPSP ESDM Pak Trois Billy Susendi, sudah hadir belum? Belum ya. Pakar Biomasa, Bioenergi dan dosen IPB, Profesor Dr. Insinyur Edi Hartulistioso, MSc IPU. Terima kasih Pak. Tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat, Insinyur Ahmad Yani. Oh ya, barusan Bapak saya sebut namanya, Pak Trois Billy Susendi Pak ya. Makasih Pak Trois ya, dari ESDM RI. Insinyur Ahmad Yani, makasih Pak Yani. Seluruh peserta FGD yang perwakilan dari instansi pemerintah, SDM, dinas terkait, pelaku industri, sektor pembiayaan, perbankan, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil, BRIN, Ketua Kelompok Riset Waste to Energy. Hadir juga? Oh, ini BRIN. Makasih Pak. Ya, dari BRIN juga hadir ya. Kami apresiasi kepada bidang energi, lingkungan hidup, dan perubahan iklim BPPKS yang telah membuat acara ini, yaitu pengelolaan sampah menjadi energi listrik sebagai instrumen transisi energi Indonesia, tantangan regulasi dan RUU energi baru dan terbarukan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan isu ini, kita di Balek terus memantau, dan kita berharap RUU energi baru dan terbarukan ini, saya dengar dari Komisi 12 sudah masuk jadi prolegnas prioritas ya. Usulannya dari pemerintah atau dari kita, dari komisi. Ya, mudah-mudahan ini segera bisa diteruskan, dan tentu masukan Bapak di sini. Kita ada pakar dari IPB, Prof. Edi Hartulistioso, dan juga teman-teman yang lain. Kami kurang lebih 3 pekan lalu, kita juga membuat diskusi ekologis di ruangan ini Pak. Dan PKS kita membuat satu tulisan, keadilan ekologis sebagai jalan melawan serakanomics. Yaitu kita ingin menempatkan pembangunan dalam kerangka tanggung jawab lintas generasi. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat. Keadilan ekologis mengingatkan bahwa alam bukan sekedar sumber daya, melainkan amanah. Cara kita mengelola hari ini akan menentukan kualitas hidup generasi mendatang. Atau dalam bahasa kami di ADRT, konsep pendekatan pembangunan Islam rahmatan lil alamin. Dia mencakup seluruh aspek, tidak ada yang terkecuali, karena rahmatan lil alamin itu seluruh, bukan hanya manusia, alam, lingkungan, tumbuh-tumbuhan, semua kita pertimbangkan dalam pembangunan kita ini. Dan kita menghadapi persoalan sampah. Dapil saya Lampung Pak, Bandar Lampung ribut sampah, ya, kementerian turun dan tidak terselesaikan. Dan kami juga mengundang praktisi sampah, praktisi pengolahan. Ya, Pak Tulus mungkin ada yang kenal, bapaknya orang Maitri. Ya, beliau sampai mengolah sampah, hampir seluruh sampah kita hadirkan beliau. Ternyata memang berhasil juga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bahkan ada satu batanya yang dibawa ke Amerika oleh perusahaan Amerika di sini, dipelajari. Nah, inilah ikhtiar kita agar kita bisa menjadikan
persoalan lingkungan kita ini menjadi apa yang kita sampaikan tadi, Islam rahmatan lil alamin. Semoga diskusi kita ini dan juga nanti diskusi di fraksi terhadap RUU energi baru dan terbarukan menjadi momentum penting kita untuk menguruskan kebijakan yang komprehensif tadi. Kita berharap kita selalu menghidupkan di DP PKS kolektif jenius seluruh pemikiran baik para pakar, praktisi, aktivis lingkungan, ya. Belum lagi kita melihat kasus kita, kemarin kita bicara juga di diskusi lingkungan kita, kasus bencana di Sumatera. Kami turun ke sana, luar biasa Pak, kerusakan lingkungannya. Sungai yang 50 meter itu menjadi lebarnya 250 meter Pak. Di Sumatera Barat itu sungainya 50 meter, dihajar oleh banjir menjadi 250 meter lebih besar lagi. Jadi bukan hanya sampah ini, kita secara umum bagaimana kita bisa mendiskusikan cara pembangunan yang bisa menyelamatkan masa kini dan masa depan kita. Selamat berdiskusi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Mari kita hadirkan satu pemikiran, kontribusi kita. Kita sebagai satu unsur koalisi, kita sebagai satu unsur di parlemen harus memberikan kontribusi besar untuk bangsa negara. Salah satunya adalah aspek ekologis ini. Dan ini dinyatakan Menteri Setnek, Menteri Sekretaris Negara, ketika menyebutkan kerusakan alam di 40 sekian perusahaan yang ditutup oleh Pak Prabowo di Sumatera. Salah satu yang kami usulkan dalam rapat itu adalah bagaimana menghadirkan seluruh elemen bangsa untuk berbicara format Indonesia ke depan membangun Sumatera yang hancur itu seperti apa. 3 provinsi ini.